Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 11-7. Dalam video kali ini, kami akan menganalisis regresi linear variabel X terhadap variabel Y. Nah, adapun data yang akan kami analisis yaitu hubungan antara persentase kenaikan harga dan persentase kenaikan hasil penjualan sebuah produk dari suatu perusahaan. Tetapi sebelum kita membahas mengenai materi regresi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu materi mengenai diagram pencar. Nah, sebelum itu teman saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diagram pencar yang materinya berkesinambungan dengan regresi linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kailana Ferika Jara dari kelas 11-7. Sebelum membahas regresi linear, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang diagram pencar. Diagram pencar atau diagram scatter merupakan sebuah diagram yang digunakan saat menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif. Diagram pencar digunakan untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinasi Kartesius. Variabel pertama adalah variabel independen bebas yang digambarkan pada sumbu X, dan variabel kedua merupakan variabel dependen terikat yang digambarkan pada sumbu Y. Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi berubahnya variabel dependen Y. Adapun variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen X. Selanjutnya ada jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi positif. Dikatakan korelasi positif apabila tren data pada diagram menunjukkan kenaikan sehingga terdapat hubungan positif antara dua variabel tersebut dan nilai R sama dengan 1. Artinya jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y juga meningkat. Yang kedua, ada korelasi negatif. Dikatakan korelasi negatif apabila tren data menunjukkan penurunan sehingga terdapat hubungan negatif antara dua variabel atau nilai R sama dengan -1. Artinya, jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y menurun. Yang ketiga, ada tidak korelasi. Jika titik pada diagram tampak menyebar secara acak, maka tidak adanya korelasi antara dua variabel tersebut sehingga dapat disimpulkan nilai R sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Fahri Firdaus, saya dari kelas 11-7. Saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Dalam statistika, regresi linear secara umum diartikan sebagai sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terkait Y dengan satu atau lebih variabel bebas X. Ketika dua variabel tersebut pada suatu diagram pencar sudah menunjukkan adanya korelasi, kita dapat menggambarkan suatu garis yang paling tepat, garis best fit, untuk mewakili suatu data yang ada. Model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel ini tersebut disebut regresi linear. Nah, apa itu garis best fit? Garis best fit adalah garis lurus yang menggambarkan tren data yang tersebar pada grafik. Jadi, garis best fit merupakan garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan dua variabel. Garis ini merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara dua variabel pada diagram pencar.
Perkenalkan, nama saya Aida Nurpadila. Saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat terkecil. Metode umum untuk menempatkan garis lurus ke data-data hasil observasi disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Dalam regresi linear sederhana, hubungan variabel terkait Y dengan variabel bebas X dapat dituliskan sebagai model persamaan linear, yaitu Y topi sama dengan A tambah BX. Bentuk persamaan tersebut dibaca sebagai regresi Y atas X, di mana Y topi nilai variabel terikat yang diprediksi, X nilai variabel bebas, namun A titik potong sumbu Y, B sama dengan gradien garis regresi. Selanjutnya ada tabel data, yaitu ada X diartikan sebagai presentasi kenaikan harga dan Y diartikan sebagai presentasi kenaikan hasil penjualan, di mana ada 10 data hasil hitung. Halo, saya Aulia dari kelas 11-7. Jadi hasil perhitungan dari data presentasi kenaikan harga dan kenaikan penjualan variabel X yaitu 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15 dijumlahkan semua menjadi sigma X sama dengan 88. Untuk variabel Y yaitu ada 15, 14, 12, 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2 sama dengan sigma Y sama dengan 83. Untuk variabel XY yaitu ada 30, 56, 60, 60, 72, 80, 66, 52, 42, 30, yaitu hasil dari perkalian X dan Y, di mana jumlahnya yaitu sigma XY sama dengan 548. Untuk variabel X kuadrat yaitu 4, 16, 25, 36, 64, 100, 121, 169, 196, 225, yaitu berdasarkan jumlah X yang dikuadratkan, yaitu sigma X kuadrat sama dengan 956. Untuk variabel Y kuadrat yaitu ada 225, 196, 144, 100, 81, 64, 36, 16, 94, yaitu hasil dari Y dikuadratkan sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 875. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rapi Kurnia Sandi. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi linear. Nah, pada sebelumnya kita telah menghitung dari data yang akan kita hitung, yaitu hubungan antara kenaikan harga dan kenaikan hasil penjualan sebuah produk dari suatu perusahaan. Nah, sebelumnya kita telah menghitung sigma dari masing-masing nilai, yaitu untuk sigma X sama dengan 88, sigma Y 83, sigma X Y 548, sigma X kuadrat yaitu 956, dan sigma Y kuadrat yaitu 875. Setelah itu kita langsung mencari persamaan regresi linear dari data yang telah kita dapatkan tersebut. Pertama-tama kita hitung dulu berapa banyak data dari data sebelumnya. Nah, dari data sebelumnya banyak datanya itu yaitu 10 yang dilambangkan dengan N. Nah, setelah mendapatkan banyak datanya, kita langsung menghitung X bar atau rata-rata dari nilai X. Nah, rata-rata dari nilai X yaitu rumusnya sigma X dibagi dengan N atau banyak data. Langsung saja 88 dibagi 10 sama dengan 8,8. Selanjutnya yaitu Y bar. Untuk rumus Y bar yaitu sigma Y dibagi N, yang mana nilai dari sigma Y yaitu 83 dan untuk N-nya yaitu 10. Hasilnya 8,3. Setelah itu, setelah kita mencari X bar dan Y bar, kita langsung menghitung jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya
dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya, yaitu rumusnya SSXY sama dengan sigma XY dikurang N atau banyak data dikali dengan X bar dikali juga dengan Y bar. Langsung kita substitusikan nilainya. Sigma XY nilainya 548, kemudian dikurang dengan 10 atau banyak data dikali dengan nilai dari X bar itu yaitu 8,8 dikali dengan Y bar nilainya 8,3. Setelah itu SSXY sama dengan 548, kita jumlahkan terlebih dahulu 8,8 dikali 8,3, hasilnya 73,04. Setelah itu 73,04 dikalikan dengan 10, hasilnya 730,4. Nah, setelah itu 548 ini dikurangi dengan 730,4, hasilnya negatif 182,4. Jadi untuk nilai SSXY yaitu negatif 182,4. Setelah itu kita mencari jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya, yang mana rumusnya yaitu SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang dengan N atau banyak data dikalikan dengan X bar kuadrat. Nah, kita langsung substitusikan nilai dari sigma X kuadrat yaitu 956 dikurangi dengan 10 dan nilai dari X bar yaitu 8,8 kita kuadratkan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu nilai dari X bar kuadrat. Nilai dari X bar kuadrat yaitu 8,8 kuadrat, hasilnya 77,44. Nah, 77,44 ini kita kalikan dengan 10, hasilnya yaitu 774,4. Sehingga SSXX sama dengan 956 dikurangi dengan 774,4. Hasilnya yaitu 181,6. Nah, setelah kita mendapatkan nilai SSXY dan dengan nilai SSXX, kita bisa menentukan nilai B. Nah, untuk memasukkan nilai B ini rumusnya B sama dengan SSXY dibagi dengan SSXX. Kita substitusikan nilainya yaitu negatif 182,4 dibagi dengan 181,6. Hasil dari nilai B yaitu negatif 1,0044. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B, kita langsung menentukan nilai A. Nah, untuk menentukan nilai A, rumusnya yaitu A sama dengan Y bar dikurangi dengan B dikali X. Kita substitusikan nilainya. Nilai dari Y bar yaitu 8,3 dikurangi dengan nilai B yaitu negatif 1,0044 dikali dengan X bar yaitu 8,8. Nah, pertama-tama kita kalikan terlebih dahulu nilai dari B dengan X bar. Setelah didapatkan hasil dari perkalian B dengan X bar, selanjutnya kita jumlahkan nilai dari Y barnya. Nah, di sini A sama dengan 8,3 ditambahkan dengan 8,83. Di sini menjadi plus karena terdapat negatif yang bertemu dengan negatif. Hasil dari nilai A yaitu 17,13. Setelah kita mendapatkan nilai B dan nilai A, kita masukkan ke rumus persamaan regresi, yang mana rumusnya itu Y topi sama dengan A ditambah dengan BX. Setelah itu, Y topi sama dengan kita substitusikan nilai A dengan nilai B. Yang mana nilai A di sini yaitu 17,13 dikurangi dengan nilai B yaitu negatif 1,044X. Jadi, persamaan garis regresi dari data yang telah kita hitung tersebut adalah Y topi sama dengan 17,13 dikurang 1,0044X.
Oke, selanjutnya di sini ada koefisien korelasi. Sebelum kita menghitung nilai dari koefisien korelasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari koefisien korelasi. Jadi, koefisien korelasi itu merupakan jenis koefisien yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel yang berhubungan secara linear. Korelasi produk momen dihitung menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel-variabelnya. Nilai korelasi produk momen dilambangkan dengan R yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu R sama dengan SSXY dibagi dengan akar dari SSXX dikali dengan SSYY. Jumlah kuadrat selisih variabel dependen Y terhadap rata-ratanya yaitu SSYY sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi NY bar kuadrat. SSYY sama dengan 875 dikurangi 10 kali 8,3 kuadrat. SSYY sama dengan 875 dikurangi 10 kali 68,89. SSYY sama dengan 875 dikurangi 688,9, yaitu SSYY sama dengan 186,1. Nilai koefisien korelasi R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. R sama dengan min 182,4 dibagi akar 181,6 dikali 186,1. R sama dengan 182,4 dibagi min akar 33.796,76. R sama dengan min 182,4 dibagi 183,8. R sama dengan min 0,99. Jadi koefisien korelasi antara X dan Y adalah min 0,99. Oke, perkenalkan nama saya Sophia Agustin. Selanjutnya kita akan membahas tentang koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini merupakan terusan dari koefisien korelasi, yang dimana merupakan suatu nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi dari perspektif proporsi atau biasa kita sebut sebagai presentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Nah, koefisien determinasi ini dilambangkan sebagai R kuadrat yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi atau disimbolkan R. Nah, berikut adalah rumus koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan XXXY kuadrat per XXSX dikali SSYY. Nah, nilai koefisien determinasi berkisar antara R lebih besar dari atau sama dengan 0, R lebih kecil dari atau sama dengan 1, dan dapat dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai berikut, yaitu koefisien determinasi sama dengan R kuadrat dikali 100%. Oke, selanjutnya untuk penjabaran rumus koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat dibagi SSXX dikali SSYY. Lalu R kuadrat sama dengan min 182,4 kuadrat itu hasil dari SSXY kuadrat. Lalu dibagi dengan 181,6 dikali 186,1 menghasilkan 33.269,76 dibagi 33.795,76. R kuadrat sama dengan 0,98. Lalu koefisien determinasi sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,984 dikali 100% yang menghasilkan 98,4%.
Oke, setelah kita mengetahui dan menghitung dari ketiga materi regresi linear, sekarang kita dapat menyimpulkan. Yang pertama, hasil persamaan garis regresi dari data yang kita hitung adalah Y topi sama dengan 17,13 dikurang 1,044X. Kemudian, koefisien korelasi yang didapatkan dari data tersebut adalah R sama dengan negatif 0,99. Nah, dapat kita deskripsikan dari koefisien korelasi data tersebut, artinya korelasi X dan Y sangatlah lemah dan negatif. Sehingga dapat kita katakan bahwa kenaikan harga sebuah produk akan menurunkan hasil penjualan produk dari perusahaan tersebut. Semakin besar persentase kenaikan harga produk, maka semakin menurunkan kenaikan hasil penjualan tersebut. Kemudian nilai koefisien determinasi yang didapatkan adalah 98,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan produk terhadap naik turunnya penjualan adalah 98,4%, sedangkan 1,6% lainnya disebabkan oleh faktor yang lain. Kemudian jika dilihat dari diagram pencar dari data yang kita dapatkan, itu menunjukkan tren data atau garis data yang menurun. Sehingga hal ini terdapat hubungan yang negatif atau korelasi yang negatif antara dua variabel. Dan kemudian kalau kita lihat dari nilai antara dua variabel tersebut, nilai variabel X menunjukkan peningkatan, sedangkan nilai dari variabel Y menunjukkan penurunan. Sehingga hal ini dapat kita katakan bahwa diagram pencar dari data yang kita hitung menunjukkan jenis korelasi yang negatif. Nah, kita sudah berada dalam penghujung video kali ini. Artinya, tugas analisis regresi linear variabel X terhadap variabel Y telah selesai. Kami memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan tugas kali ini. Saya Raffi Kurniasandi beserta teman-teman lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.